Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Mata News TV dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Enduruskan dalam podcast Ngobat, Ngobrol bareng Sahabat. Seperti biasa, episode podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kita kali ini luar biasa sekali, kita sudah kedatangan seorang tamu yang menurut saya sangat luar biasa, yang membidangi masalah energi yang ada di Kota Palembang, umumnya lagi Sumatera Selatan. Orang ini juga yang bertanggung jawab atas energi-energi yang ada baik yang terbarukan maupun purba yang ada di Sumatera Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan perkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas atau Pak Wawan Setiawan. Mas aja ya. Mas aja. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Iya. alhamdulillah sangat-sangat baik. Iya, ini Mas Wawan Setiawan ini kayaknya nama orang Jawa Barat ya gitu. Iya, kebetul banyak orang nyangka saya tuh orang Jawa Barat. Iya. Tapi kenyataannya bertolak belakang dari situ, Pak. Saya lebih ke barat, saya lebih ke timur lagi ya. Ke timur, ya, timur. Dari barat agak ke timur sedikit di Iya. tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa kebetul. Tengah. Kebetulan bapak ibu saya itu dari Jawa, ibu saya dari Solo, bapak saya dari Kebumen. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan orang Solo ya. orang Solo lah, karena ngikut ibu kan kita ininya. Iya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa dikasih namanya Wawan Setiawan, karena dulu saya lupa saya pernah dapat nama kecil, terus kemudian katanya sering sakit-sakit, terus digantilah jadi Wawan Setiawan. Kan, Jadi kayak kalau gitu, zaman ya. dulu kalau orang-orang tua kalau anaknya sering sakit atas nama itu udah ganti aja lah. Iya, Nama. setahu saya Berat begitu, nama lah keberatan gitu. nama mungkin. Iya. Gitu. Jadi ya akhirnya ya sudahlah, saya jadi Wawan Setiawan gitu. Oh, jadi Wawan sih. Iya. Biasa kalau orang Jawa Barat Teddy Sutedi, Cecep Surecep, Wawan Setiawan. Simple ya, enak. Simple aja sih, diulang-ulang gitu aja. Iya, yang iya. gampang diingat, tapi ya akhirnya jadi nama pasaran. Di satu sisi nama pasaran, tapi di sisi lain juga susah nyarinya juga, karena kalau kita Google Wawan Setiawan, banyak tuh yang lain. Gitu. Ini Gitu. Wawan yang mana nih? Ya, gitu Tinggal, dia. Head to head mana yang paling sering dicari? Iya, itu aja paling. Iya. Kalau Mas Wawan sendiri di Palembang ini sekarang adalah sebagai direktur ya? Direktur Ya, PT kebetulan FPG. saya Direktur Utama PT Sumsel Energi Gemilang, Iya. BUMD milik Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, bisa dijelasin sedikit tuh? Jadi gini, BUMD ini core bisnisnya atau bisnis utamanya adalah di bidang energi dan pertambangan ya. Iya. Kita punya beberapa bisnis unit dan kaitannya seluruhnya kebetulan dengan energi sesuai dengan core bisnisnya. Oh, Gitu. Walaupun ada 1-2 anak perusahaan yang di luar core bisnis itu, tapi Iya. kalau inti core bisnisnya untuk holding sendiri ya pertambangan dan energi. Iya. Gitu. Nah, kita di sini bertujuan untuk menjadi BUMD yang bisa mensupport daerah dalam bidang energi dan juga untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Oh, sebenarnya. Jadi selain kita untuk mensupport itu, kita juga harus membuat keuntungan untuk daerah sendiri. Oh, pastinya ya. Iya. Ya, karena memang tujuannya dibuatnya BUMD, apalagi kami sekarang sudah menjadi perseroda, yaitu Iya. untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya guna menghasilkan pendapatan asli daerah. Ya, profit oriented untuk Profit oriented. membantu APBD juga. APBD, ya? betul. Oh, oke. Apakah ini STG sendiri di setiap daerah, setiap provinsi mempunyai perusahaan yang semacam ini? Setahu saya di setiap provinsi atau kabupaten pasti punya BUMD. Iya. Namun BUMD-nya itu bergerak di bidang apa, segala macam itu tergantung dari kewenangannya daerah itu sendiri. Mau bagaimana. Yang sering kita dengar PDAM. Iya, Masing-masing pasti. kabupaten pasti punya Pastinya. PDAM. Nah, Tapi kalau yang kayak STG ini belum tentu ya setiap daerah mungkin ya. kalau untuk BUMD di bidang pertambangan dan energi atau energi saja di Iya. beberapa daerah sudah, terutama di daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Seperti kita di Sumatera Selatan, Iya. kemudian di Riau provinsi atau di Jawa Barat sendiri atau di Kalimantan sendiri, itu sudah ada beberapa perusahaan BUMD yang sejenis, atau di Papua, Iya. di Sorong seperti itu ada juga BUMD yang setipe dengan kita.
Apalagi beberapa tahun lalu sekitar awal tahun 2000-an kan kita pernah Sumsel sendiri pernah dicanangkan sebagai Lena lumbung energi Betul. nasional. Betul. Ya. Karena potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan ini itu luar biasa. Iya. Sumsel itu punya batu bara yang jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang ada di Kalimantan. Iya. Sumsel punya migas, Sumsel punya perkebunan, pertanian, kemudian pariwisata seperti yang kayak Pagar Alam, Iya. kemudian Oku Selatan, Danau Ranau. Iya. Yang mungkin sebentar lagi akan ada event Grand Fondo yang Iya. tiap tahun itu. Ini sudah masuk tahun ketiga nih. Iya, dan kebetulan kami juga berpartisipasi di Grand Fondo itu juga. Nah, sehingga ini saya bilang ini nih luar biasa potensinya. Yang mungkin tidak semua daerah atau provinsi memiliki Iya. keuntungan atau kelebihan yang serupa dengan Sumsel. Iya, iya. Sehingga memang potensi-potensi ini wajib digali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sumsel sendiri sebenarnya. Ya. Energi itu, kalau saya boleh bilang, Iya. saya pernah nulis tentang itu juga, bahwa energi itu gratis. Iya. Allah kasih kita air, Allah kasih kita angin, Allah kasih kita sinar matahari, apalagi kita tropis. Itu semuanya sumber energi. Iya. Tanpa perlu bayar, Betul. tanpa perlu kita mengeksploitasi yang tidak terbarukan ini, sehingga kita tidak merusak alam kan gitu. Tapi pada kenyataannya teknologi energi baru dan terbarukan itu zaman dulu teknologinya nggak sampai ke situ gitu kan. Iya. Kayak kita dulu tahun-tahun 60, tahun-tahun 70 komputer segede apa kan? Iya. Sampai ruangan ini Ruang- juga nggak muat juga. nih. Nggak muat kan. Iya. Tapi sekarang komputer ada laptop. Iya. Terus handphone. Iya. Sekarang ada handphone. Dulu nggak ada. Pakai tas dulu. Pakai tas dulu. Yang kalau film-film Hongkong tuh handphonenya segede gaban kan. Habis itu Kayak batu bata. Kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi sekarang ada handphone yang kecil. Nah, artinya apa? Mungkin zaman dulu tidak terpikir, belum sampai ke sana Belum, teknologinya. iya. Dan makin kesini manusia makin berpikir, oh ini harus ada perubahan begini begitu karena dampaknya Iya. eksploitasi daripada sumber energi yang tidak terbarukan itu ternyata bikin rugi kita. Iya. Ada perubahan iklim, ada banjir, Betul. dataran makin turun, permukaan air laut naik, Iya. pencairan es di kutub utara atau kutub selatan, ini kayak gitu-gitulah. Sehingga itu akan pada saat semakin kesini manusia semakin menyadari bahwa kalau gue eksploitasi terus, gue akan bunuh diri. Iya. Betul. Kasarnya kayak gitu. Iya. Cepat atau lambat, sooner or later, whether you like it or not, lu bunuh diri men. Iya. Kan gitu ya. Makanya mulailah ini sumber negara-negara maju, dimulai memang dari negara-negara maju untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Jangan misalkan bayangkan masih banyak daerah lain yang belum teraliri listrik dengan Mm-mm, baik, sementara kita foya-foya. Kita foya-foya listrik segala macam. Makanya gerakan hemat energi, hemat ini apa yang terkait dengan itu sangat-sangat bagus. Iya. Karena gini, pada saat kita hemat energi dan kebetulan persentase energi yang dihasilkan adalah kebanyakan dari energi yang tidak terbarukan. Tidak terbarukan. Artinya apa? Eksploitasi makin banyak. Besar-besar ya. Minyak dibor makin banyak, gas dibor makin banyak. Jadi ya memang sebenarnya kesadaran itu harus tumbuh. Ya. Bukan kita sudah nanti aja. Nggak bisa, harus tumbuh. Karena itu tanggung jawabnya pemerintah kok. ini tanggung jawab pemerintah. Nggak bisa. Pemerintah itu cuma ada berapa orang. Iya. Ya kan? Pemerintah itu paling banyak ada presiden, ada DPR, ada menteri, ada kabinet, Iya. ada macam-macam. Cuman kan tetap saja yang banyak kan jumlah penduduk. Iya. Gitu. Yang mengkonsumsinya juga Iya, penduduk, gitu. yang mengkonsumsi juga penduduk, masyarakat. Sudah sewajarnya masyarakat dipaksa harus sadar, Iya. gitu loh, bahwa hey, ini kalau enggak nanti rusak loh. Iya. Gini, tadinya ada daerah-daerah yang dulunya mungkin nggak banjir, Iya, betul. terus tiba-tiba jadi kota yang padat, Iya. banyak penduduk, pemakaian energinya banyak, akhirnya penyerapan air tanahnya, eksploitasi air tanahnya luar biasa, sehingga datarnya turun. Iya. Terus tiba-tiba banjir. Iya.
Tuh disalahin. Alam. Kalau nggak alam, pemerintah disalahin. Iya. Pemerintah gimana? Ini gimana sih saya banjir? Dulu saya di sini nggak banjir. Iya. Dulu saya kecil nggak banjir. Dulu saya kecil nggak banjir. Iya. Ya dulu waktu dia kecil yang tinggal berapa orang? Iya. Dan hutannya masih banyak. Dan nggak jadi gedung-gedung. Iya. Dan nggak jadi semua dicor-cor. Semua Iya. masih ada kasarnya pohon masih banyak sehingga menyerap air dan lain-lain sehingga banjir nggak ada. Tapi ini kan nggak ditimbun ya. selokan nggak ditimbun, eksploitasi air tanah tidak besar-besaran. Tapi Iya. semakin banyak penduduk kan mereka banyak pakai air tanah nih. Iya. Walaupun ada undang-undang juga walaupun kita pakai air tanah di undang-undang tetap harus bayar sebenarnya. Iya, betul. Kan gitu ya. Tapi orang bodoh amat. Iya. Dan ujung-ujungnya kalau ada efek samping negatif yang nyalahin alam, yang disalahin alam nih Iya. sama Pemerintah. pemerintah. Udah itu doang. Iya. Paling gampang soalnya. Iya. Banyak ya by default ya. Iya. Naluri manusia Iya. nggak mau disalahin. Betul. Salah satu naluri dasar manusia itu nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Padahal dengan dia nunjuk satu nunjuk yang dituduh, tiga balik ke sendiri. Iya, betul. Karena sebenarnya kita sebagai manusia ini kan faktor yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, kita monitor, kita rasakan ini kan cuma diri kita sendiri sebenarnya. Ya kan? Kalau kita ngandalkan orang lain, belum tentu kita bisa nyetir dia. Iya. Tapi kalau kita ngandalkan diri kita sendiri, kita yang punya pikiran, kita yang punya perasaan, kita yang punya badan, Iya. harusnya kita bisa kontrol. Kita kontrol sendiri. Iya. Pada saat manusia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, jangan berpikir jauh Iya. ke depan atau tinggi bisa mengontrol orang lain, apalagi alam. Iya. Ngimpi aja itu. Iya kan? Iya, betul. Nah, balik ke ini lagi Mas Wawan ya. Balik ke PDSE gitu. Sumsel Energi Gemilang. Kalau SEG ini sendiri saya jadi teringat dengan dulu kan ada ini kan BUMD ya. Ya. Dulu ada yang namanya PDE. PDE, betul. Nah, betul. hubungannya apa nih? Jadi gini, PDE itu adalah singkatannya dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi. Iya. Nah, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi itu kemudian berubah nama, Iya. berubah status juga untuk mengikuti amanat undang-undang atau peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, di mana mengharuskan perusahaan daerah atau BUMD yang berstatusnya PD Iya. menjadi PT Perseroda atau Perumda. Gitu. Sehingga di 2019 itu berubahlah nama. Ke 2019 ya, 2019 itu berubahlah nama dari PDE menjadi PT Sumsel Energi Gemilang Perseroda. Juga ini merubah mindset bahwasanya yang namanya Perumda ini bukan sebagai beban tapi juga untuk profit oriented juga. Oh iya, ya. tujuannya dibuat BUMD kami memang untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan PAD. Iya. Gitu. Kalau Mindsetnya dirubah. mindsetnya harus berubah, Iya, betul. iya. Karena diharapkan BUMD dengan status PT Perseroda ini bisa bersaing dengan Iya. PT-PT swasta yang bergerak di bidang yang sama. Iya. Tapi kita punya privilege lebih Iya. karena kita milik daerah, Iya. kan gitu. Makanya dibuatlah PT statusnya berubah menjadi PT Perseroda yang benar-benar semata-mata mencari keuntungan. Oh gitu. Ya. Nah, terkait ini ya. Mohon maaf nih kalau agak sedikit. Karena Silakan. beberapa waktu yang lalu ini juga pemberitaan yang cukup hangat di mana beberapa pejabat dari PDE sendiri sudah kita ketahui bersama, sudah ada yang tersangka, bahkan sudah mulai sudah penyidikannya ya. Menurut Mas Wawan sendiri gimana? Ini kan selaku kita sekarang ini posisi sebagai direktur lagi di SEG. Ya. Ngerasa ini nggak, waduh begitu masuk nih kayak cuci piring nih. Ya sebagai manusia biasa saya merasakan hal itu juga. Merasakan hal itu. Cuma kan ini amanah ya. Iya. Kalau kita diamanahkan untuk memegang suatu perusahaan dengan segala macam resikonya, ya pada saat kita terima ya kita harus siap dengan segala resiko yang ada, entah cuci piring, entah pengembangan, entah apa kan gitu.
Kan kita harus sadar juga kan pada saat kita diamanahkan itu kan dengan secara sadar diri kita menerimanya juga kan gitu ya. Betul. Nah sehingga ya sudah, ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saya untuk melakukan pembenahan. Iya. Dan terkait dengan apa yang sudah terjadi ya kita tidak bisa merubah apapun itu kan. Tapi paling tidak niatnya untuk pengabdian, bagaimana memberikan terbaik bagi bangsa ya, paling tidak di daerah tertentu. Iya, intinya adalah saya harus bisa merubah, bukan hanya saya semata Iya. sebetulnya. Tim SEG ini Iya. kita harus bersama-sama menyadari bahwa kita harus berubah. Betul. Tidak, kita bukan PD-PDE lagi yang zaman Iya. dulu. Kita adalah SEG yang PT Perseroda, di mana spiritnya adalah kita harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta, bahkan kalau bisa sejajar, kalau jauh lagi atau melebihi. Karena Iya. kita punya privilege yang lebih di sini. Iya. Kita penguasa daerah, Iya. kan gitu ya. Kalau swasta, dia harus ke Nuwun dulu, Iya. harus kemana dulu. Kalau kita hubungan dengan pemprov, apa Iya. dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah daerah, dengan kabupaten, iya. Gitu. Pak, saya mau ini. Iya. Iya. Coba kita mau dong Pak ini. Iya. Kasarnya gini, kita punya anak, Iya. kita orang tua punya anak, Iya. kita punya lahan. Iya. Timbang kita nyuruh orang lain mengusahakan Iya. lahan itu, mendingan nyuruh Iya. anak sendiri mengusahakan Iya. lahan itu. Kalau yang lain tuh harus ketok pintu dulu, buka pagar Iya. dulu. Ah. Kalau ini, Pak, kita mau ini, Iya. dijelasin asal memang oke sesuai dengan peraturan, Iya. bisa duit ya. Iya. Walaupun kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak minta uang Iya. ke pemerintah provinsi. Iya. Jadi kami sejauh ini memang tidak pernah minta penyertaan modal, kecuali pertama kali dulu zaman PD-PD Iya, dibikin awal pertama kali pembuatan. modal awal lah ya. Tapi apa yang Itu terjadi bagus. apa yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari bisnis. Ya, Gitu. karena berarti itu progresnya ada. Ada progres. Ini modal awal terus berkembang. Iya. Tapi saya yakin juga sebuah tim, kata Mas Wawan tadi kan, itu bukan karena saya, tapi karena tim. No. Tapi saya yakin. Kita ini cuma konduktor aja. Iya. Itu tadi sebuah tim yang baik juga kalau tidak ditangani oleh Konduktor yang seorang bagus. konduktor yang bagus, tidak akan berjalan. Iya. Ada sebuah quotes ya. Segerombolan serigala kalau dipimpin oleh seekor kelinci, maka segerombolan serigala itu akan menjadi kelinci. Sebaliknya, segerombolan misalnya kambing ketika dipimpin oleh serigala, mereka akan mengaum gitu. Iya. Ini menggambarkan betapa pentingnya kita memilih pemimpin yang tepat dan ideal. Dan kayaknya nih ternyata SEG tidak salah pilih ya kayaknya. Jadi sebenarnya gini. Ini bukan sombong nih ya. Kalau saya boleh bilang, yang paling berperan itu ya Iya. asetnya SEG sendiri, yaitu Iya. sumber daya manusianya, Oh, timnya itu ya. tim. Nah jadi gini, tadi yang seperti Mas bilang bahwa konduktor yang bagus gitu. Iya. Kalau orkestra nih, Iya. simfoni nih, Simpel ya. ada yang saksofon, ada yang biola, ada yang cello, ada Iya. yang gitar, ada yang drum. Tapi yang di depan kan, Iya. pada saat dia salah ngasih kode, salah dia ngasih instruksi, musiknya kemana-mana kan Waduh, pastinya. berantakan. Iya. Dan mungkin kalau cuman cello aja, trompet aja, saksofon aja, atau organ atau apa, berdiri sendiri-sendiri mungkin suaranya oke, tetapi tidak indah. Iya, Kan iya, gitu ya. iya. Namun pada saat itu digabungkan menjadi satu orkestra, Iya. sudah oke, baik, indah. Iya. Keren. Jadi baik, benar, dan indah gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau baik saja belum tentu benar. Iya. Benar saja belum tentu baik. Baik dan benar tapi belum tentu indah juga. Jadi Apa dulu jejaknya itu nih? saya boleh cerita sedikit. Iya. Mungkin ya silakan, boleh percaya boleh tidak Iya. gitu ya. Saya tidak kenal siapapun di sini. Oh gitu, zero. Zero. Iya. Saya tidak ada kaitannya dengan petinggi Parpol. parpol atau Iya. petinggi-petinggi di sini atau apapun yang ada yang berperan di sini. Iya. Saya tidak kenal sama sekali. Di tahun 2019 bulan akhir-akhir tahun lah, Oktober, November, Desember gitu, saya menerima WhatsApp dari temen
SKK Migas Perwakilan Sumbaksel yang kebetulan kantor pusatnya di kantor perwakilannya di di Wisma di gedung BSB di Jakarta Ringnya. Disangkanya saya masih kerja di Medco pada saat itu. Ada undangan rapat gitu ya. Terus saya bilang, wah saya udah nggak di Medco, udah lama, udah dari 2013 saya nggak di sana. Karena ini undangan rapat, dan setelah saya lihat agendanya ini, oh kayaknya ini penting gitu. Saya kirimlah ke teman-teman yang masih di Medco kan. Saya kirim itu, minta tolong, ini ada undangan nyasar ke saya, tolong dong ini dihubungin yang ngirim undangannya namanya Pak ini gitu ya. Nah itu sudah beberapa hari kemudian. Nah pas saya lagi habis kerja ya, kerja, biasa kan saya sebelum pulang ke rumah saya mampir rest area dulu, ambil ATM, isi bensin segala macam gitu ya. Sambil ngerokok gitu. Kebetulan ketemu temen yang masih kerja di Medco juga. Saya bilang, ini ada undangan nyasar ke saya nih, gimana? Oh kamu kirim aja ke direktur PDPDE. Dirutnya kan dulu teman kita, dia bilang gitu. Siapa ya? Oh iya saya tahu. Akhirnya kita follow up, udah tuh nanya ngobrol panjang lebar segala macam. Nah disitulah pas saya datang pertama kali ke Palembang, dikenalkan ke Bapak Gubernur. Kebetulan beliau, kita banyak berdiskusi, lumayan lama juga, dari jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 8 malam sampai jam hampir dini hari, hampir di atas jam 12 gitu. Gitu ya, lama juga ya. Setelah keluar dari situ, saking laparnya kan kita habis ngobrol panjang lebar, makanlah, saya diajak ke KFC di dekat Swarna Dwipa itu. Iya di sampingnya ya. Terus makan, kawan ini yang kenalkan saya yang di rute yang lama ini ngomong, mau nggak gantiin saya? Hah? Waduh, kok? Tapi saya nggak tahu harus gimana loh. Iya. Ya kan nggak tahu saya, karena saya seumur umur tidak pernah di instansi atau di pemerintahan kan, kasarannya kayak gitu ya. Dia bilang ya sudah, semuanya biar gue yang ngurus katanya. Tapi habis itu ya terserah deh. Karena dia juga minta tolong, kebetulan dia ke direktur yang lama ini mau dia ingin lebih dekat sama keluarganya yang di Jakarta, terutama orang tua. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah akhirnya ya sudahlah. Habis itu saya di fit and proper, proses fit and proper nih. Iya. Di sini. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan pada saat itu. Sehingga lulus dan kemudian ditetapkan. Nah terus nggak lama PSBB Jakarta kan. Nggak bisa kemana-mana tuh. Nah setelah PSBB selesai, dapat surat bahwa akan ada RUPS gantian direktur utama. Disitulah nama saya ditetapkan, karena juga seleksinya selesai, ini selesai dan hasilnya oke gitu. Jadi bisa dikatakan lumayan ini ya, lumayan mulus lah ya ini ya. Smooth ya, nggak gimana gitu. Iya, karena gini, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang dirut BUMD, Mas. Iya. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bakalan jadi dirut BUMD. Cita-citanya apa tuh dulu? Cita-citanya, cita-cita saya cuman bisa bermanfaat aja. Ngeflow aja ya, ngalir aja. Jadi sekarang akhirnya takdir membawa ke sini beserta keluarga kah atau keluarga masih di Jakarta ya? Anak-anak sekolahnya di Jakarta masih segala macam. Apalagi sekarang masih daring. Iya. Ya. Ini saya hampir setahun lebih di sini ya. Masih covid juga, kayak kemarin 3 bulan kita nggak pulang kan, karena PPKM dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau rekam jejaknya sendiri sebelum di Medco di mana aja pernah? Jadi saya dulu pertama kali saya kerja itu, saya kerja di namanya Total Indonesia, itu perusahaan minyak Perancis. Yang di Delta Mahakam, di Kalimantan Timur. Kebetulan saya dididik oleh mereka selama 13 bulan sebelum ikatan dinas. Kan? Setelah setelah lulus pendidikan mereka, kebetulan waktu itu cuman ada 101 orang seluruh Indonesia kalau saya nggak salah. Karena mereka buka
seleksinya di beberapa Iya, lokasi di iya. Batam, Jakarta, Surabaya. Iya. Batam, Jakarta, Balikpapan. Jadi yang dekatnya ke Balikpapan, Iya. Indonesia Timur Balikpapan, Indonesia Iya. yang Sumatera ke Batam, ini ke Jakarta. Kalau saya tidak salah seperti itu. Sehingga adalah 101 orang kita masuk dididik oleh mereka nih selama Iya. 13 bulan mengenai teknologi dasar, teknologi terapan, segala macam. Nah, setelah 13 bulan itu kita dinas kita. Oh, oke. Kita dinas. Tapi sebelumnya kita probation dulu nih 3 bulan. Pada saat probation status kita masih karyawan Pertamina. Iya. Cuma setelah karena dulu belum ada BP Migas. Dulu perusahaan minyak asing itu di bawahnya Pertamina. Iya. Sebelum ada undang-undang migas yang baru. Iya. Yang di tahun 2001 apa kalau nggak salah itu. Iya. 2000 atau 2001. Disitulah saya setelah probation baru saya jadi karyawan kan di sana. Kita mulai dari bawah, Mas. Oh, gitu. Betul dari bawah. grassroots ya. Dari grassroots. saya itu dari kalau boleh dibilang kita dari teknisi saya, Mas. Tapi itu bagus loh, maksudnya itu supaya kita lebih memahami apa yang terjadi dari berbagai level, berbagai lini, mulai dari Betul. bawah, step ketimbang Iya. kita langsung naik ke atas. Betul. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Iya. Karena belum tentu semua orang Iya. bisa Mendapat kesempatan seperti itu. yang Mas Wawan alami ya. Saya bisa tahu walaupun kalau boleh dibilang susah ya. Iya. Kita harus bersaing dengan banyak orang. Betul, Terus iya. tiba-tiba setelah dididik bagus segala macam, Iya. kita kerjanya cuma kayak gitu. Nyuci baut, Iya. buka ini, Iya. mesin-mesin. Kadang-kadang kan di luar ekspektasi kita ya, gitu. Jadi, tapi saya berpikir this was happen for a reason kan gitu. Iya. Gitu. Jadi memang, tapi balik ke tadi, kalau memang saya yakin dan percaya bahwasanya seorang Wawan Setiawan ini juga tidak hanya mempunyai value yang tadi ada kemampuan, tapi memang dari latar belakang sendiri berniat untuk ini kepada pengabdian ya, dan memberikan yang terbaik. Jadi kalau boleh cerita dulu tuh. dulu zaman masih kecil ditanya, "Kamu mau jadi apa kalau besar?" Iya. Saya jawab, "Saya mau jadi tentara." Wah, dulunya malah tentara ya. Gitu ya. Saya mau jadi tentara. Karena saya ngelihat orang tua saya kan. Iya. Nah, cuman sehingga waktu itu saya pernah jadi taruna, tapi taruna pelayaran gitu. Saya belajar pelayaran, Mas. SMA-nya apa kuliahnya ya? Iya. Ya, SMA ya. Iya. Saya belajar pelayaran, tapi kerja perminyakan. Engineering, Iya, project iya. segala macam. Iya. Tapi saya nggak menyesal. I don't regret it gitu ya. Iya. Karena dari pendidikan ketarunaan itu saya bisa mendapatkan kedisiplinan, Iya, ada pembelajaran kedisiplinan. integrity, kerja keras, integrity, kedisiplinan dan mental, sikap mental itu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Kebanyakan ya. Hanya orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan semi militer atau pendidikan militer Iya. atau ketarunaan yang mempunyai sikap mental. Iya. Gitu ya. Apalagi taruna pelayaran yang kalau prakteknya di laut. Iya. Pelaut yang handal tidak dilahirkan dari laut yang tenang kan gitu. Iya. Keren banget. Sehingga saya sangat bersyukur Iya. saya punya saya bisa mendapatkan pendidikan mental yang luar biasa pada saat itu. Sehingga giliran kita ngalamin kesusahan, Iya. ya maaf kalau mungkin generasi Z sekarang Iya. ini kalau ngalamin kesusahan langsung tanggung status terlalu apa segala macam, tapi kita Langsung biasa buat status ya. Instastory. atau langsung pelariannya ke Iya. narkoba. Kayak udah kiamat aja lah gitu. Kayak dia yang paling menderita di dunia ini. Iya. Padahal banyak Banyak yang menderita. lebih parah lagi dari Itu yang saya sangat bersyukur sekali. Nah, pada saat saya pengetesan proses seleksi untuk masuk total itu,
saya ditanya cuma satu hal. Terakhir ya, tes terakhir ya. Karena waktu itu saya ditanya, kamu belajar kimia, kamu tahu apa tentang kimia? Gak tahu saya. Sekolah saya nggak belajar kimia. Oh gitu. Kamu tahu tentang fisika? Saya taunya tentang fisika hanya rumus gas ideal, Pak. Karena itulah yang saya belajar. Iya. Matematika saya tahunya cuma rumus Pitagoras, Pak. Karena itulah yang saya pelajari. Iya. Karena kita kan vocational school, sekolah kejuruan. Ya. Oke, iya. Sehingga, terus kamu taunya apa? Kalau Bapak tanya saya bagaimana cara saya berlayar dari tempat A ke tempat B, tempat asal ke tujuan, saya bisa. Iya. Jelas. Ya udah jelaskan itu. Kebetulan yang ngetes saya ada kepala armada, kan perusahaan minyak itu punya armada kapal juga. Iya. Dan itu kepala armadanya di situ. Kapten kapal. Iya. Saya jelaskan segala macam, sudah. Bener ya. Oke. Terakhir sebelum ditutup pada saat itu, seleksi itu, saya cuma ditanya, kalau kamu diminta untuk belajar atau mempelajari hal yang di luar yang kamu pelajari saat ini, kamu bisa? Siap, bisa. Karena kami selalu bilang siap, bisa. Walaupun kita nggak tahu ada kesulitan apa di depan segalanya, tapi bisa, siap dulu. Bisa. Karena can do attitude itu yang susah. Tidak semua, kan ada orang yang selalu pesimistik, ada yang optimistik, ada yang so-so. Tapi kalau orang optimistik akan selalu bilang bisa, karena can do attitude itu tadi. Masalah nanti sulit gimana, bagaimana mekanismenya, bagaimana why, when-nya apa segala macam, itu bisa dipelajari. Iya, betul. Gitu ya. Nah itu yang saya bisa. Udah akhirnya masuklah kami pusat pendidikan, pusat pelatihan. Iya. 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, kayak gitu terus sampai akhirnya lulus, kemudian dilantik. Dan saya satu-satunya yang dari sekolah kejuruan yang aneh pada saat itu. Kenapa? Karena lain-lainnya ada yang dari anak, kan bareng anak-anak UI juga, anak ini. Kita dari sekolah kejuruan. Agak timpang ya. Out of the box ya. Out of the box. Makanya pas pada saat kita dikasih pelajaran tentang teknologi dasar, bingung. Waduh. Nilai saya jelek, Mas. Nilai saya jelek. Iya. Nah pas teknologi terapan segala macam, baru deh. Kita bisa catch up. Karena saya sadar saya punya kekurangan, tidak seperti kawan-kawan yang pernah belajar fisika, pernah belajar kimia, apa segala macam. Saya jadi melakukan usaha yang jauh lebih besar ketimbang mereka kan. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat pelantikan saya di situ didaulat untuk memberikan speech. Wih, malah jadi ini. Iya. Karena nilai saya bagus waktu itu. Yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan speech itu adalah orang pilihan pastinya. Iya, jadi perwakilan dari siswa silakan memberikan speech. Karena memang saya udah dipilih untuk memberikan speech itu, ya udah saya ngomong. Saya nggak nyangka saya bisa dapat kesempatan itu dan hasil juga yang memuaskan, paling memuaskan. Iya. Itu awalnya karir saya. Kemudian saya ikatan dinas 3 tahun di Balikpapan. Setelah 3 tahun saya pindah ke perusahaan minyak Inggris namanya Premier Oil, itu di Natuna sana, Mas. Wih, jauh. Pertama kali Indonesia jual gas atau mengekspor gas lewat pipa bawah laut, ya dari situlah. Natuna itu ya. Natuna itu. Dan itu pernah mencapai rekor harga gas termahal di dunia. Pada saat itu. Iya. Terakhir setahun berapa ya mahalnya, habis itu turun lagi. Setelah dari sana saya ngambil pensiun dini. Karena waktu itu kita minta pensiun ini kan waktu itu saya pemicunya saya butuh uang. Iya. Tapi nggak mau ngutang. Iya. Gimana caranya? Dini tadi ngajukan pensiun ini. Iya. Masalah nanti kerja mau kemana, mau abis ini kerja apa segala macam saya nggak mikir. Nantilah ya gitu. Kan gitu. Habis ngambil pensiun dini di Premier Oil, lagi itu saya bikin usaha sendiri. Diajak masuk Medco. Ya kalau orangnya skillnya sudah ada, kemampuan dari Medco ya. Dari Medco saya udah selesai. Saya mengundurkan diri. Saya bikin perusahaan sendiri. Bikin perusahaan sendiri, jual gas kayak yang bisnisnya SEG kayak gini. Iya. Jual gas apa segala macam. Nah, terus kemudian pada saat waktu itu tiba-tiba usaha saya ada yang nawar gitu. Saya hitung-hitung udah untung nih. Terus saya jual aja. Iya. Dan saya nggak mikir mau kerja apa. Gitu. Saya nggak pernah mikir, Mas. Jadi, setelah itu di 2017 akhirnya saya kerja lagi sama orang.
Cuman pada saat itu saya pernah ngalamin hidup yang sangat-sangat sulit setelah saya nggak berusaha gitu ya. Iya. Karena saya mencoba untuk melamar kerja, nggak diterima, Mas. Itu yang ngerasa kayak Ya kan, itu. keluarga kan harus makan. Iya betul. Keluarga harus makan, anak-anak harus sekolah, sampai anak-anak saya harus saya keluarkan dari sekolah yang bagus. Di CV saya selalu dibilang overqualified. Iya. Ini gimana nih, gajinya berapa lagi nih gitu. Iya. Jadi pernah ada 2 atau 3 kali saya pengalaman itu sampai board of directors-nya tidak mau menginterview saya dengan alasan, Pak, BOD kami nggak berani interview Bapak. Saya sampai bilang, digaji berapa terserah deh. Iya. Sesuai dengan standar ini terserah deh. Yang penting saya butuh kerja dulu sekarang. Yang penting saya harus kerja karena saya harus punya penghasilan. Iya. Gitu. Waktu itu saya gimana cara saya makan? Ya saya serabutan aja. Apa yang bisa dikerjain dalam waktu dekat, saya kerjain. langsung kerjain gitu. Ada yang orang butuh jasa service engineering saya, konsultasi saya Langsung kerjain. ambil ya gitu ya. Saya nggak mikir lagi, yang penting saya dapat duit gitu. Iya. Cuman kan itu kerjanya nggak tentu ya. Iya. Yang saya bisa adalah saya punya skill, saya punya kemampuan teknis, itulah yang saya jual jasa. Iya. Setelah saya nggak punya usaha sendiri itu tadi karena sudah dijual. Akhirnya saya berpikir, saya rubah aja CV saya. Saya modifikasi. Gitu. Yang jabatan ini kurang-kurangin. Sehingga pada saat saya pertama kali kerja di tahun 2017, saya melamar sebagai engineer biasa. Dan Gitu. itu diterima. Yang penting masuk dulu lah ya. Masuk dulu. Nanti kalau di dalam udah gimana aja ceritanya. Nah, pada saat itu kebetulan teman saya nanya, "Lu udah kerja fix belum?" "Belum." Bos gue butuh nih operation engineer. Oh ya udah, masukinlah CV yang sudah dimodif itu tadi. Iya. Alhamdulillah setelah diinterview sama bule-bule itu diterima. Udah dong kerja, saya satu departemen sama kawan saya ini. Nah, cuman karena kita kan sudah pernah mengalami itu dulu sebenarnya. Jadi seluruh kegiatan operasional, teknikal segala macam saya bisa handle. Sampai beberapa kali taruhan sama kawan peer kita konsultan. Dia konsultan tapi bule. Terus di bos saya juga waktu itu bule, manajer saya bule. Kadang suka taruhan untuk solving problem. Taruhan ya, kalau kamu bisa solving problem ini, I treat you lunch. Gitu kan. Oke. Saya selesaikan problem itu. Iya. Selesai. Nah, terus pas pada saat ada problem lagi, dia bilang, "Wan, what do you think? Problemnya ini di mana?" Kalau saya berpikir, setelah saya kalkulasi, setelah saya lihat desain dan lain-lainnya, problemnya itu di sini. Nggak mungkin, ini akurat, ini bagus alat ini segala macam. Wanna bet? Mau taruhan? Iya. Oke. Kita ke lapangan bareng. Gitu. Kita ke lapangan bareng. Iya. Saya copot ini alat, saya ganti dengan pipa sepotong segini. Coba tekanannya di sana berapa? Kan tekanan pompa. Nggak ada turun nih. Artinya apa? Ini yang jadi masalah. Iya. Terus buat apa kita punya 2 meteran ya, buat kayak meteran pom bensin gitu. Buat apa kita punya meter di sana sama meter di sini? Kalau ada 2 referensi yang sama untuk satu tujuan, misalnya dari sini ada meter, kita bingung kan mau pakai yang mana? Karena dari 2 alat ukur yang setipe sama persis plek jiblek itu pasti akan ada selisih. Itu sudah pasti. Sehingga timbang ribut-ribut, cabut aja satu alat ukurnya, pakai aja cuma satu, ngapain harus pakai 2? Gitu. Solusinya kan gitu. Apalagi kita butuh supaya tekanannya lebih tinggi di atas sana. Setelah kita pompa. Sedangkan dengan adanya alat ukur yang satu lagi, ini tekanannya turunnya jauh. Jeblok gitu ya. Gitu. Sehingga nggak nyampe-nyampe nih. Udah cabut aja. Terus kita ngukur itu dari sini kan sama aja. Aliran masuk sama aliran keluar kan sama. Kecuali ada bocor. Karena gitu. Oh iya benar juga. Ya sudah.
kasih saya $100 kalau gitu. Taruhnya $100. Nah, setelah itu nggak lama bule-bule itu dipangkas. Saya disuruh jadi manajer, menggantikan bule saya itu. Nah, mulai dari situ saya kerja lagi apa segala macam sudah. Terus ngambil pensiun dini lagi. Oh gitu. Ngumpulin duitnya dari situ aja tuh Mas. Jadi saya bikin usaha sendiri juga dari hasil uang pensiun dini itu. Nah, nggak lama terus saya bantu satu perusahaan, kebetulan ini cucu perusahaannya BUMN, di perusahaan minyak juga, kebetulan di Palembang di Sumatera Selatan. Iya. Itu saya 9 bulan di situ bantu mereka sudah. Habis itu jadi konsultan freelance. Iya. Nah pas jadi konsultan freelance itulah saya ada WhatsApp Yang tadi ya akhirnya cerita nyambung kembali. Oh, wah ternyata asik juga. Ternyata kalau kita berbicara lebih intimate lagi dengan seorang Wawan Setiawan yang kalau kita ngelihat profilnya tuh, waduh, stres banget kayaknya, orangnya tegang banget. Ternyata setelah kita ngobrol secara intimate ya ternyata orangnya asik juga dan ada sisi-sisi nilai-nilai inspirasi sih kalau menurut saya sih Mas Wawan. Jujur pada saat saya susah Mas. Iya. Susah banget. Iya. Kemana-mana naik bis pakai sendal jepit. Oh iya. Terus saya cuma berpikir gimana saya harus cari makan. Pada saat itu sudah nikah? Udah punya anak? Punya anak. Iya. Gimana saya harus cari makan ini? Iya. Posisi udah keluar tuh dari. Sudah keluar. Duit sudah habis. Iya. Stres saya. Iya. Disitulah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual. Ya seperti. Yang seperti misalnya, saya jadi apa ya? Keliling di Jawa itu saya ada beberapa tempat yang bisa saya merenung, kayak gitu ya. Iya. Terus saya ibadah di situ. Iya. Gitu kan. Itu. Kebetulan di 2014 itu saya juga mualaf kan waktu itu. Oh iya. Di 2014. Oh jadi sebelumnya Saya non-muslim. Non-muslim ya. Saya akhirnya udah bener-bener dalam titik pasrah yang sepasrah-pasrahnya deh. Iya. Cuman saya selalu berdoa bahwa ya Tuhan, ya Allah, saya malu kalau saya nggak bisa menafkahi keluarga saya, anak-anak saya kan. Iya. Ya itu tadi, sambil kerja serabutan, gaji nggak nentu karena serabutan ya, freelance, pada penawaran itu. Oh luar biasa sekali ya. Kalau sudah yakin pada Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Allah itu akan memberikan apa yang kita perlu, Mas. Iya. Pada saat itu saya butuh kerjaan. Iya. Supaya saya bisa punya penghasilan. Dan juga mungkin dengan perjalanan spiritual dari Mas Wawan sendiri mencoba memantaskan diri diri bahwasanya ini hambaku ini pantas atau layak diberikan pertolongan seperti itu. Iya, dulu itu sampai kalau nggak punya ongkos itu saya jalan kaki loh. Warawiri ya kemana? Warawiri. Iya. Ada yang bisa saya bantu nggak? Dan waktu itu ada beberapa teman saya yang pengen ngasih uang saya. Saya cuma bilang sama mereka, kalau lu mau bantu gue, tolong jangan bantu gue. Cariin kerjaan lah gitu. Jangan kasih uang gitu. Permasalahannya adalah semua kawan-kawan saya, setiap saya tanya, bro lu ada punya kerjaan nggak buat gue? Kembalinya, gue nggak mampu bayar lu. Iya. Lu tuh udah di sini, gue di sini. Walaupun ini perusahaan gue, tapi lu you're beyond me gitu. Iya. Cuman akhirnya nggak apa-apa deh. Lu gaji gue berapa terserah deh. Yang penting gue kerja. Karena kita kawan, dia nggak enak dia. Iya. Serba salah. Pada saat dia mau ngasih uang, saya bilang, kalau lu bantu gue, tolong jangan bantu gue dengan begitu. Mau ngasih uang nggak diterima, mau nge-hire gue nggak mau bayar. Terus gue harus apain nih orang nih? Iya. Akhirnya ujung-ujungnya, yaudah gue doain lu yang terbaik deh. Iya. Dengan banyak begitu, banyak didoain orang. Iya. Karena juga pada saat saya
kawan-kawan saya juga gimana ya? Saya sebisa mungkin tidak mempersulit orang. Iya iya iya. Kalau saya kayak kemarin waktu masuk kerja lagi itu, saya tanya bekas-bekas anak buah saya atau bekas kenalan-kenalan saya atau kawan-kawan saya, lu udah kerja belum? Iya. Belum mas, perusahaan saya kayak gini. Lu mau nggak kerja ikut gua? Tapi seleksi ya. Iya, oh gitu. Ikut kerja. Terus ada yang umur sudah tua, kawan saya juga umurnya sudah tua. Dia butuh penghasilan. Bro, lu kerja nggak? Siapa yang mau terima saya? Saya udah tua begini, tapi saya masih butuh penghasilan. Ya udah, lu kerja sama gue deh. Tapi tes ya. Iya, gitu. Mungkin salah WhatsApp itu juga mungkin ya, mungkin gara-gara ya apa yang sudah saya lakukan kemarin, apa yang sudah saya tanam gitu. Iya. Caranya Allah untuk ya itu mungkin tadi ya. Tapi ya intinya permudahlah apapun yang bisa kamu permudah buat orang lain. Oh gitu. Walaupun kamu dapatnya juga nggak mudah. Iya. Tapi believe me, kita pasti akan dikasih kok. Masya Allah. Tuhan nggak pernah ninggalin umatnya. Yang ninggalin Tuhan itu umatnya. Umatnya, iya betul sekali. Gitu loh. Iya. Jangan dibalik. Tuhan kenapa? Kan banyak kalau di sinetron. Iya. Tuhan tolong saya jangan kau tinggalkan aku Tuhan. Iya. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong, kapan gue ninggalin lu kali. Gue tidur aja enggak kan, gitu kan misalnya. Lu aja kali, gua enggak gitu. Nah, iya gitu bahasanya ya. Bahasanya kayak gitu. Makanya percayalah. Apapun yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Itu yang kita tuai. Iya, Masya Allah. Oke. Jadi akhirnya di situ saya bilang ya sudah. Ya mungkin waktu itu saya dikasih kesusahan selama hampir 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun itu saya cuma mikir mungkin Allah nih pengen denger rintihan saya. Iya. Karena pada saat kita merintih, memelas, meminta, itu adalah dialektika manusia dengan penciptanya. Gitu. Dan itu juga mungkin sebuah proses, saat proses di mana ketika Mas Wawan memang layak untuk berdoa. Mungkin selama ini berdoanya juga karena di posisi yang lagi on the top, doanya juga dan beda ya. Satu hal lagi yang saya pelajarin dari situ, berdoa itu jangan bertransaksi. Maksudnya gimana? Jadi gini, ya Allah, kalau saya bisa jadi, iya. Lu jualan namanya sih. Iya. Saya berdoa waktu itu cuma berikan saya yang terbaik dunia akhirat. Kuatkan saya menjalani apa yang sudah Engkau gariskan. Iya. Jangan bertransaksi gitu. Oke. Ini Mas Wawan, alhamdulillah sekali ini luar biasa perjalanan obrolan kita ini kalau ini kayaknya nggak sudah nih bisa 2 hari 2 malam. Betul. Karena asik banget ya. Tapi ya bagaimanapun waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi next kita kedepannya mungkin bisa lagi bertemu lagi ngobrol-ngobrol mungkin di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Karena ini sangat menginspirasi sekali, apalagi dengan dari seorang Wawan Setiawan yang kalau pengalamannya seabrek-abrek, tapi beliau juga memantaskan diri, mau menurunkan egonya dan merefleksikan apa yang terjadi. Tata nilai, norma-norma sebagai manusia tidak boleh hilang. Karena itulah yang membedakan antara manusia, hewan, robot dan lain-lain. Norma-norma dan tata nilai. Karena di agama diajarin gitu. Dengan begitu kita berlaku sebagai manusia normal yang punya Tuhan dan lain-lain. Nggak usah bingung sama hidup. Hidup sudah ada yang ngatur. Jalanin saja. Kayak kata Winston Churchill, if you're going through hell, keep going. Karena the hell will be ended. Some way, sometime, somewhere akan stop tuh. Habis itu jalannya mulus. Itu aja. Percayakan hal itu, insya Allah lancar semuanya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Wawan Setiawan yang telah membersamai kita dalam podcast Ngobrol Bareng Sahabat.
Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi. Amin. Dan juga terima kasih juga buat sahabat pemirsa Matanya News TV dimanapun berada yang telah mengikuti perbincangan kita walaupun santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Terutama juga terima kasih nih buat kru sama buat orang-orang yang telah menghadirkan Mas Wawan di sini. Ada Mbak Winda, kemudian ada Bang Adi Liso, ada Mas Opik juga yang telah mempertemukan kita ya. Ini tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terjadi untuk alasan tertentu. Alasan tertentu juga. Dan terakhir dari saya ada satu quotes yang berhubungan juga dengan energi ini. Saya akan mengambil quotes dari hukum kekekalan energi, di mana energi yang dihasilkan itu sesungguhnya tidak akan hilang tapi kekal. Di mana ketika memberikan energi positif maka akan kembali lagi kepada kita energi yang positif ya. Oh, gitu. kalau itu hukum Newton ketiga. Wih, ini langsung dipraktek, langsung saya menyampaikan, langsung teorinya langsung dapat. Hukum Newton ketiga itu reaction is equal to action. Artinya kita memberikan negatif, kita memberikan positif kita dapat. Negatif kita ngasih negatif kita dapat. Iya, maka dari itu harus dan itu berbanding lurus. Iya, berbanding lurus ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ngasih tekanan sama orang luar biasa, dia akan balas dengan luar biasa juga. Iya. Gitu. Makanya itu hukum alam, apa yang kita tanam itu kita tuai sama seperti hukum Newton ketiga itu. Iya. Yaitu hukum aksi reaksi. Ya, seperti juga yang disampaikan juga oleh Mas Wawan tadi, jangan memberikan kesusahan pada orang, akhirnya juga didapatkan diberikan kemudahan. Sekali lagi terima kasih sahabat Matanya TV podcast ngobrol bareng sahabat, dan episode kali ini akhir kata saya Andy Ruskan, saya Wawan Setiawan, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Mas Wawan.